Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Apriansah, Prodi PJK kelas 2E, nomor NPM 2110631070T139. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya buat dengan yang menjelaskan tentang pendidikan jasmani dengan dosen pembimbing Bapak Rizky Aminuddin, SPD MPD. Pendidikan jasmani. Istilah pendidikan jasmani berawal dari Amerika Serikat, dari istilah gimnastik dan physical culture Siedentop pada tahun 1972. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya tentang pendidikan jasmani. Yang pertama, Kholik Muthohir pada tahun 1992. Olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong dan mengembangkan potensi jasmania dan rohania seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan, pertandingan, dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak. Adapun menurut Dawer dan Pangrajim, ia mengemukakan pendidikan jasmani adalah fase dari program pendidikan keseluruhan yang memberikan kontribusi, terutama melalui pengalaman gerak, untuk pertumbuhan dan perkembangan secara utuh untuk tiap siswa. Pendidikan jasmani didefinisikan sebagai pendidikan dan melalui gerak dan harus dilakukan dengan cara yang tepat agar memiliki makna bagi siswa. Pendidikan jasmani merupakan program-program pembelajaran yang memberikan perhatian yang proporsional dan memadai pada domain-domain pembelajaran, yaitu seperti psikomotor, kognitif, dan afektifnya. Lalu ada juga menurut Busser mengemukakan pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari suatu proses pendidikan secara keseluruhan. Proses pendidikan melalui kegiatan fisik yang dipilih untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan organik, neuromuskuler, interpretatif, sosial, dan emosionalnya. Selanjutnya dikemukakan oleh James Bailey dan David Field pada tahun 2001. Ia mengemukakan pendidikan fisikal yang dimaksud adalah aktivitas jasmani yang membutuhkan upaya yang bersungguh-sungguh. Kedua ahli ini menyebutkan bahwa pendidikan jasmani adalah suatu proses terjadinya adaptasi pembelajaran secara organik, neuromuskuler, intelektual, sosial, kultur, emosional, dan estetika yang dihasilkan dari berbagai aktivitas jasmani. Aktivitas jasmani disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dan kapabilitas siswa. Aktivitas fisikal ditekankan. Aktivitas jasmani yang wajar membutuhkan sedikit usaha sebagai rekreasi atau aktivitas jasmani yang sangat membutuhkan upaya keras seperti pelatihan atau prestasi. Pendidikan jasmani memusatkan semua bentuk kegiatan yang mengaktifkan otot-otot besar atau sering disebut gross motorik. Pemusatan pada gerak fisikal dalam permainan, olahraga, dan fungsi dasar tubuh manusia. Bisa kita simpulkan dari beberapa definisi para ahli yang tadi kita jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan sistematik, bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Adapun tujuan pendidikan jasmani diantaranya yang pertama, meletakkan landasan karakter yang kuat melalui internalisasi nilai dalam pendidikan jasmani. Yang kedua, membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap sosial, dan toleransi dalam konteks kemajemukan budaya, etnis, dan agama. Yang ketiga, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis melalui tugas-tugas pembelajaran pendidikan jasmani. Keempat, mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis melalui aktivitas pendidikan jasmani.
Yang kelima, mengembangkan keterampilan gerak dan keterampilan teknik serta strategi berbagai permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, senam, aktivitas ritmik, akuatik, dan pendidikan luar kelas. Yang keenam, mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani. Yang ketujuh, mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Yang kedelapan, mengetahui dan memahami konsep aktivitas jasmani sebagai informasi untuk mencapai kesehatan, kebugaran, dan pola hidup sehat. Yang kesembilan, mampu mengisi waktu luang dengan aktivitas jasmani yang bersikap rekreatif. Nah, fungsi pendidikan jasmani itu apa sih? Ada 5 aspek pada fungsi pendidikan jasmani. Aspek yang pertama, aspek organik. Fungsinya meningkatkan kekuatan, yaitu jumlah tenaga maksimum yang dikeluarkan oleh otot atau kelompok otot. Lalu meningkatkan daya tahan, yaitu kemampuan otot atau kelompok otot untuk menahan kerja dalam waktu yang lama. Yang kedua, aspek neuromuskuler. Ini meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot. Lalu mengembangkan keterampilan lokomotor seperti berjalan, berlari, melompat, meluncur, melangkah, mendorong, dan yang lainnya. Yang ketiga, aspek perseptual. Aspek ini mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat. Ada juga mengembangkan koordinasi gerak visual seperti mengkoordinasikan pandangan dengan keterampilan gerak yang melibatkan tangan, tubuh, dan kaki. Yang keempat, aspek kognitif. Aspek ini mengembangkan kemampuan menggali, menemukan sesuatu, memahami, memperoleh pengetahuan, dan membuat keputusan. Aspek ini juga dapat meningkatkan pengetahuan peraturan permainan, keselamatan, dan etika. Yang kelima, aspek sosial. Aspek sosial ini dapat menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan di mana berada, dan dapat mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan dalam situasi kelompok. Yang terakhir ada aspek emosional. Aspek ini dapat mengembangkan respon yang sehat terhadap aktivitas jasmani, lalu mengembangkan reaksi positif sebagai penonton, lalu dapat melepaskan ketegangan melalui aktivitas fisik yang tepat. Jadi dapat kita simpulkan, pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran kebugaran jasmani melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosional. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah, yaitu pendidikan jasmani, psikomotor, kognitif, dan afektif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.